Bocah 7 tahun itu belum pernah bermain catur sebelumnya. Tetapi dia membekukan kakek yang membuat kekacauan hanya dengan 4 langkah. Ibu di sebelahnya sangat terkejut. Tetapi pamannya mengutuk dan menggunakan keterampilan selama puluhan tahun. Niet. It's over. You lose. Anak laki-laki Kiaoshi memandangi ibunya, menoleh dan berterima kasih padanya dengan ramah. Tidak mudah bagi pamannya untuk mendapatkan uang. Ibu memberitahu ayahnya tentang hal ini. Tetapi ayah tidak terlalu mempercayai putranya, yang tidak pernah tahu catur. Jadi sesampainya di rumah, dia memutuskan untuk berbicara dengan putranya tentang permainan ayah anak. Ayah memenangkan permainan dengan tipis, tetapi ibu mengatakan, You don't get it? Just want to beat his daddy. Tetapi ayah tidak yakin, dia ingin putranya memainkan permainan lain dengannya. Tanpa diduga, kali ini dia ketakutan dan berjuang lebih keras lagi. Untuk menunggu langkah ayahnya selanjutnya. Kiaoshi dan saudara perempuannya bermain-mainan untuk menghabiskan waktu. Mendengar panggilan ayahnya, dia berlari ke bawah dengan cepat. Menyelesaikan permainannya dalam sekejap. Dia sepertinya sudah tahu di mana ayahnya akan dimakan. Ayah Xiaobing membeku di tempat. Trik cerdik yang dia pikirkan diselesaikan dalam hitungan menit. Sekarang Kiaoshi pergi mandi dan bermain catur dengan mata tertutup bersama ayahnya. Setelah ini, sang ayah benar-benar dikalahkan. Sang ayah yang melihat bakat sang anak membawanya ke klub. Ingin mencari guru Bruce untuk menjadi guru Kiaoshi. Tetapi sang guru berkata bahwa dia tidak lagi menerima murid. Saat ayah masuk dan memanggilnya untuk pulang. Kiaoshi sudah memulai pertempuran dengan seorang pria. Kedua belah pihak secepat kilat, dan gerakannya seperti terbang. Ini adalah permainan catur cepat. Suara pengatur waktu terdengar nyaring. Bruce yang mendengar di telinganya, mau tidak mau tertarik. Dengan lawan menggulingkan rajanya, dia menang. Sebelum pulang, ia tak lupa membagikan permennya kepada lawan-lawannya. Setelah itu, Kiaoshi akan datang ke taman setiap hari untuk bermain catur bersama orang-orang di sini. Bruce yang mencintai bakat juga berdiri di samping untuk menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Orang-orang di sini menyebut Joshua Little Fisher, seorang jenius yang telah menyelesaikan seni catur. Bruce yang menghargai bakat seperti hidupnya, mengundang ayah Kiaoshi untuk datang ke klub lagi. Semua orang di sini adalah master dari para master. Semua orang termasuk Bruce, mengejar ranah Fisher, tetapi ranah itu selalu didambakan. Tapi dari Kiaoshi, dia melihat kemungkinan itu. Dengan cara ini, Bruce menjadi gurunya. Tapi di kelas pertama, dia tidak menyebut catur sama sekali. Dia bermain monopoli dengan Kiaoshi untuk waktu yang lama. Tampaknya dia mengevaluasi kembali anak itu. Meskipun sang ayah enggan, dia membayar uang sekolah $60. Got some Pac-Man next week, Josh. Pac-Man pizza. Great. Di kelas kedua yang ditunggu-tunggu Kiaoshi tidak muncul. Bruce langsung meningkatkan kesulitan. Setelah Kiaoshi mengingat permainan akhir yang baru saja dia atur. Dia mengosongkannya. Tata letak yang lebih dalam. Setelah berpikir sejenak, Kiaoshi langsung mengatakan cara untuk menang. Bruce tersenyum lega, dan mengeluarkan sertifikat kosong dari tas kulitnya. Itu adalah kehormatan tertinggi dalam catur. Sertifikat master yang hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang. Untuk mendapatkannya, Anda harus memiliki skor tinggi. Permainan catur yang baru saja diselesaikan Kiaoshi memberinya 10 poin. Bruce dengan hati-hati mengambil kembali sertifikat itu. Berharap menggunakannya untuk memotivasi Kiaoshi agar terus maju. Dia menyarankan agar Kiaoshi tidak pergi ke taman untuk bermain catur di masa depan. Meskipun beberapa taktik tingkat rendah dapat dipelajari di sana. Itu akan memengaruhi tata letak strategi. Menurut foto tersebut, di bawah pengaturan Bruce. Just makes my job harder. And your job's harder. Kiaoshi berpartisipasi dalam kompetisi pertama. Banyak anak-anak berprestasi berkumpul di sini. Tetapi orang tua mengobrol tanpa henti. Penyelenggara membuat semua orang tua merasa bahwa ruang ganti dikunci. Tempat tersebut langsung hening. Anak-anak bertepuk tangan dengan gembira.
Orang tua berada di sisi lain, dan anak-anak bermain dengan mudah. Segera hanya ada 2 pemain terakhir yang tersisa di tempat, termasuk Kyaoshi. Setiap gerakan yang mereka mainkan diteruskan oleh anak-anak kepada orang dewasa. Dalam suara siaran, Kyaoshi dan ayah lawan saling menghibur. Hingga permainan catur berakhir, mereka tidak bisa menahan diri lagi. Karena bocah itu tidak mengatakan siapa yang menang. Di kereta saat pulang, ayah menatap Kyaoshi yang tertidur dengan bangga. Memegang trofi kemenangan di tangannya. Dalam tidurnya, Kyaoshi sepertinya memimpikan adegan di mana Fisher bertarung sendirian. Sejak itu, Kyaoshi juga memulai jalan memanen trofi. Peringkat poinnya juga meningkat, dan akhirnya memenangkan tempat pertama. Guru sangat khawatir tentang hal ini, meskipun Kyaoshi master catur. Dia berharap Kyaoshi dapat meluangkan waktu untuk memperbaiki pelajaran. Tetapi pengingat guru Xiaoxin ditanggapi dengan kata-kata kasar oleh ayah Kyaoshi. You want to know how good he is? I'll tell you how good he is. He is better at this than I have ever been at anything in my life. He is better at this than you'll ever be at anything. My son has a gift. He has a gift, and once you acknowledge that, then maybe we'll have something to talk about. Guru itu terdiam. Dari segi pembelajaran, guru tidak salah. Sang ayah memang banyak yang lalai. Namun ia tidak mau menyia-nyiakan kemampuan sang anak. Setelah kembali ke rumah, dia memberitahu Kyaoshi bahwa dia ingin memindahkannya ke sekolah swasta, di mana dia akan berbaring di bak mandi dan bermain game. Bocah itu tidak ingin meninggalkan temannya, tetapi dia tetap mengatakannya. If you say it's great, then it has to be. Pada hari ini, Kyaoshi datang ke taman lagi, di mana sekelompok besar orang mengelilinginya, dan Kyaoshi bergegas untuk ikut bersenang-senang. Itu adalah seorang pemuda dengan mata tajam, yang sedang bermain dengan lelaki tua yang bermain-main dengan permainan catur. Orang-orang di sekitarnya mengatakan hal yang sama lagi. Bocah bernama Jonathan memenangkan permainan dengan mudah. Young Fisher. Kyaoshi yang menonton pertempuran dari samping, tahu di dalam hatinya bahwa anak laki-laki ini lebih kuat dari dirinya. Kyaoshi sedang bermain catur dengan mentornya untuk mendapatkan poin. Kemarin, anak laki-laki di taman dan gurunya juga datang ke klub tersebut. Mereka meminta formulir pendaftaran dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan klub catur. Dibandingkan dengan Kyaoshi, Jonathan lebih agresif. Mereka seperti dua sisi yin dan yang. Sebelum pergi, mereka membuang formulir. Jelas, ini adalah provokasi yang sudah lama direncanakan. Setelah kembali ke rumah, Kyaoshi memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menyerah pada kompetisi minggu ini. Ayah tidak mengerti mengapa. Tetapi Kyaoshi berkata, mungkin banyak orang mengira saya menang begitu saja. Tetapi bagaimana jika saya kalah? Perjalanan yang mulus membuat ayahnya memiliki harapan yang tinggi untuknya. Tetapi Kyaoshi berpikir mungkin lebih baik tidak menjadi yang paling kuat. Yang disebut tempat tinggi terlalu dingin. Kyaoshi yang dianggap sebagai duri di samping oleh semua orang. Melihat Jonathan di kejauhan, dia sudah memiliki pikirannya sendiri di dalam hatinya. Tidak mengherankan, dia mengecewakan ibu lawan di babak penyisihan grup. Dia sangat terkejut dengan kemenangan anaknya. Tetapi sang ayah memandang Kyaoshi yang kalah dengan tidak percaya. Mengeluh bagaimana dia bisa saja kalah dari lawan seperti itu. Dia tidak peduli dengan anak yang duduk menggigil di tengah hujan. Why are you standing so far away from me? Tetapi Kyaoshi sama sekali tidak peduli dengan permainan catur. Apakah kamu melihatnya? Namun Bruce menanamkan konsep raja pada Kyaoshi. Membuat Kyaoshi membandingkan dirinya dengan Fisher. Seorang jenius sejati tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga usaha yang luar biasa. Mendengarkan semua ini, Kyaoshi hanya menjawab secara mekanis. Sampai gurunya memerintahkannya untuk tidak pergi ke taman untuk bermain catur. Akhirnya Kyaoshi memberikan jawaban selainnya. Not parties. Melihat Jonathan di platform tinggi. Melihat orang-orang di taman yang dilarang oleh gurunya. Mata Kyaoshi telah kehilangan kecemerlangan bermain catur pada awalnya. Guru bertanya apakah dia mengerti penghinaan.
yaitu perasaan bahwa setiap orang lebih rendah dari Anda dan tidak layak bersaing dengan Anda. Kyaoshi berkata dengan lembut bahwa dia tidak tahu seperti itu. Jelas, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat memenangkan permainan tanpa pemikiran seperti ini dalam filosofi guru, maka Anda salah. Anda harus membenci lawan Anda dan membenci mereka, sehingga Anda dapat memulai jalan menjadi raja. Burrito. Dan sekarang, anak yang selalu menang telah menjadi Jonathan. Lambat laun, Kyaoshi mulai mengkhawatirkan poinnya. Dia tidak berencana bermain catur kecuali jika gurunya memberitahunya. Bruce dengan marah mengeluarkan sertifikat itu. Tetapi ketika Josh memegangnya untuk melihat, guru itu terus mengeluarkannya lagi. Dia memberitahu Kyaoshi bahwa ini hanyalah kertas kosong yang dicetak, tidak ada artinya. You mean nothing. Get out of my house. Hal yang pernah dirindukan Kyaoshi diinjak-injak dengan kejam seperti ini. Dia tidak tahan lagi dengan ibunya, tetapi ayahnya sangat setuju dengan Bruce. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa yang ditakuti Kyaoshi bukanlah poinnya, tapi hilangnya cinta ayahnya padanya. He knows you disapprove of him. He knows you think he's weak. But he's not weak. He's decent. And if you, or Bruce, or anyone else tries to beat that out of him, I swear to God, I'll take him away. Setelah hari itu, Kyaoshi mengalami perubahan besar. Ruangan yang tadinya berantakan dibersihkan tanpa noda olehnya. Dia mempelajari papan catur yang kosong dengan hati-hati. Sang ayah dengan hati-hati duduk di samping dan berkata kepada putranya, "Kamu tidak perlu belajar lagi. Saya tidak masalah jika Anda memilih untuk menyerah, itu hanya permainan. Tapi sekarang Kyaoshi harus menang, bukan untuk siapapun tapi untuk dirinya sendiri." Sejak saat itu, Kyaoshi meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Tidak lagi peduli dengan pendapat siapapun, dan akhirnya menginjakkan kakinya sendiri. Ayah memindahkan semua piala ke kamar Kyaoshi. Karena Kyaoshi adalah pemilik aslinya, dan mereka kembali ke taman. Gairah itu kembali lagi padaku. Menikmatinya bukan meminta pemahaman yang mendalam, tapi mengikuti kata hati untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Memiliki strategi, dan pasar memiliki aturan kelangsungan hidup pasar. Guru mengajarinya untuk membenci segalanya. Orang-orang ini menyuruhnya untuk siap secara mental kehilangan poinnya. Daripada belajar bagaimana tidak kalah setiap hari, lebih baik mencari cara untuk menang. Melihat ayah Kyaoshi, yang telah menyalakan kembali cintanya, duduk di samping, dan dia tersenyum puas. Segera kompetisi nasional untuk dimulai. Tapi 2 minggu lalu, ayahnya mengajaknya berlibur memancing. Mereka tidak membicarakan permainannya, dia berbagi pengalamannya. Hanya dengan tetap berada di luar menang atau kalah, mereka bisa mengendalikan permainan catur mereka sendiri. Sebelum masuk ke arena, ayah mengucapkan semoga sukses. Lawan pertama Kyaoshi adalah seorang gadis peringkat 82. Melihat Jonathan yang duduk di atas, Kyaoshi masih merasa sedikit khawatir. Jonathan juga mengawasinya dari jauh. Namun, hanya melihat ke belakang beberapa kali. Kyaoshi telah mengalahkan 3 lawan dari jarak jauh, dan jarak telah sampai ke Jonathan. Bruce masih datang mengunjungi Kyaoshi. Kyaoshi tahu bahwa dia tidak bisa menang, dan guru Jonathan memberitahu sebenarnya. Dia benar-benar lebih kuat darimu. Tetapi perjalanannya bukan untuk melihat muridnya menang atau kalah, melainkan untuk memberinya sertifikat unik. Di hati guru, Kyaoshi telah mencapai tingkat Master Super. Melihat muridnya membebaskan diri dari sangkar dan melanjutkan perjalanan lagi, Bruce sebagai guru, lebih bahagia dari siapapun. Dia merasa terhormat memiliki guru seperti Bruce. I'm so scared. I know. Can you stay until it's over? Will I stay? I wouldn't miss it for the world. Kyaoshi mendorong pintu dan masuk ke arena. Dia disambut oleh bocah bermata tajam itu. Tapi kali ini Kyaoshi tidak lagi takut padanya dan duduk di hadapannya dengan tenang. Tidak peduli betapa gelisahnya para guru di luar.
Anak-anak selalu harus menempuh jalan mereka sendiri. Ketika waktu permainan dimulai, Jonathan memang berbeda dari lawan yang dihadapi Kyaoshi sebelumnya. Dia tidak terburu-buru untuk memulai, tetapi membuang-buang waktunya sendiri. Ini adalah niat strategisnya untuk mengganggu ritme Kyaoshi. Akhirnya dia mulai bergerak, dia bermaksud memancing kemampuan dari Kyaoshi. Bergumam agar tidak jatuh ke dalam perangkap. Tetapi teman-temannya di taman mengatakan bahwa dia harus keluar. Jonathan menunjukkan ekspresi puas, dan Kyaoshi juga memasang ekspresi main-main. Setelah 3 langkah, Raja Kyaoshi hampir terbunuh. Guru menundukkan kepalanya, dia tidak ingin melihat Kyaoshi kalah, jadi dia berbalik dan pergi. Tetapi teman saya tahu bahwa Kyaoshi hanya menyusun tata letak. Seperti yang dia ajarkan padanya. Benar saja, setelah 3 langkah lagi Jonathan, jenderal sukses Kyaoshi mulai ragu-ragu, sementara Kyaoshi dengan tegas memakan patih lawan. Trick or treat. Jonathan hanya bisa menangani proses selanjutnya dengan tergesa-gesa. Dia kehilangan ketenangan awalnya dan jatuh ke langkah cepat Kyaoshi. Secara tidak sengaja, dia mengambil langkah yang salah, dan akhirnya Kyaoshi menangkapnya. Meskipun tangan kemenangan tersembunyi di balik 12 gerakan. Merupakan penerapan yang hanya dapat dilihat oleh para master. Jelas bahwa Kyaoshi, yang matanya terus-menerus menyimpulkan juga melihat bagian kuncinya. What that's supposed to mean? I'm offering you a draw. Draw? You've got to be kidding. You've lost. You just don't know it. I've lost. Look at the board. I have. Take the draw, and I'll share the championship. Tetapi kemudian dia membuat semua orang bergerak. Bagaimana bisa Jonathan yang keras kepala menerima kerendahan hati dari orang lain? Jack. Karena itu, mari kita putuskan hasilnya. Dengan pion turun, kemenangan setelah 12 langkah itu datang seperti yang diharapkan. Pemenang senang dikelilingi oleh ribuan orang, sedangkan yang kalah pergi sendirian. Tapi siapa tahu, orang berikutnya yang bangun dan kembali bukanlah Jonathan. Judul filmnya adalah The King's Journey. Film yang diadaptasi dari pengalaman nyata, Josh Waitzkin masih menempati peringkat pertama di grup hingga usianya 18 tahun. Namun selain itu ia mencintai baseball, sepak bola, dan bola basket. Di liburan musim panas, dia juga akan pergi memancing bersama ayahnya. Kehidupannya mungkin sama-sama sukses. Tetapi kehidupan sebenarnya mungkin untuk lebih menikmati. Tidak memikirkan menjadi siapa, hanya menjadi diri yang terbaik. Dalam permainan catur kehidupan yang terbuka ini, berusahalah untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Akan memenangkan kemenangan yang paling mulia. Film aslinya luar biasa, cepat dan nikmati dengan hati-hati.